Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, saudara-saudariku. Pada pertemuan kali ini kita akan mengikuti ceramah dari Kiai Haji Zainuddin MZ yang membahas tentang makna daripada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Nah, tanpa berlama-lama lagi saudara-saudariku, mari kita simak bersama. Ini dia. Warahmatullah. Semoga kamu selalu mendapat limpahan kasih sayang dari Allah. Rahmah biasa diartikan dengan kasih sayang. Kasih sayang, dua kalimat menjadi satu, menjadi kata majemuk, kasih dan sayang. Apa bedanya sih? Saudara-saudara, setiap kita ingin dikasih oleh Allah dan ingin disayang oleh Allah. Perbedaannya apa? Orang yang dikasih belum tentu disayang, tapi orang yang disayang biasanya selalu dikasih. Kalau tidak dikasih, tentu ada pertimbangan lain untuk kepentingan orang yang dikasihi itu. Kalau soal pengasih, Allah Maha Pengasih, semua saja dikasih oleh Allah itu. Soviet itu kan dedengkotnya komunis, Cina bapak moyangnya komunis, tapi kehidupan masyarakatnya maju, mereka dapat rezeki, mereka mengalami kemajuan di bidang teknologi dan lain sebagainya. Kenapa? Soal pengasih mah Allah tidak pilih kasih, siapapun saja dikasih. Orang mau sujud atau tidak, orang mau bersyukur atau tidak, orang mau puasa atau tidak, bahkan orang mau beriman atau tidak, kalau soal dikasih semuanya dikasih. Tapi yang dikasihkan belum tentu disayang. Bahwa komunis dapat rezeki, iya. Bahwa orang-orang kafir banyak yang hidupnya kaya, memang mereka semuanya dikasih, tapi dikasih belum tentu disayang. Orang yang rajin sujud, orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan, orang yang dekat dengan Allah, mereka dikasihi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau disayang oleh Allah, tentu dikasih. Kalau tidak dikasih, ada pertimbangan lain untuk kepentingan orang yang dikasihi itu. Contoh, anak kita umur 5 tahun, kita sayang benar kepadanya. Satu hari dia datang, Pak, minta duit 100 ribu. Anak umur 5 tahun minta duit 100 ribu, paling kita kasih 100 perak. Kenapa? Umurnya baru 5 tahun. Apa artinya uang 100 ribu kalau jatuh di tangan anak berumur 5 tahun? Makin dewasa dia akan semakin besar pemberian kita. Kenapa? Pada saat itu pemberian kita sudah bisa dipertanggungjawabkan. Begitulah kita dalam pandangan Allah. Kalau minta rezeki, belum pernah saya dengar ada orang Islam minta rezeki, ya Allah berikanlah saya rezeki dikit aja ya Allah. Belum pernah. Kalau sudah minta rezeki mesti luas, banyak, halal. Tapi kadang-kadang kita udah pegel nungguin, belum juga datang tuh rezeki. Pikir-pikir gua kan rajin banget sembahyang, apa rezeki seret banget, gua perek lagi apa sembahyang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ada pertimbangan lain untuk kemaslahatan kita. Allah toh senantiasa memberikan yang terbaik untuk kita. Cuma kita saja yang tidak tahu rahasia di belakang itu. Adalah di zaman dahulu, menurut satu dongeng, seorang pemuda tampan, gagah, menarik, tapi sayang matanya buta. Dia mengeluh, Tuhan, apa dosa saya? Sejak terlahir ke alam ini, saya tidak bisa menyaksikan keindahan alam. Bila sang surya terbit di kaki langit sebelah timur,
sementara kokok ayam di kandang dan kicau murai di dahan menambah semaraknya suasana pagi. Saya tidak bisa menyaksikan keindahan yang demikian itu. Dan bila sang surya terbenam di ufuk sebelah barat, sementara Lazuardi merah meronai kaki langit, saya pun tidak bisa menyaksikan kesahduan itu. Apa dosa dan salah saya, Tuhan? Kenapa saya dilahirkan dalam keadaan buta? Satu hari desa tempat anak muda buta itu tinggal diserbu oleh orang-orang Baduy, orang-orang Badiah pegunungan. Beberapa pemuda diculik, termasuk anak muda yang buta itu, dibawa ke pegunungan oleh suku yang masih primitif ini. Dan suku yang primitif ini yang menculik para pemuda tadi adalah kanibal, kanibalis, orang-orang yang suka makan daging manusia. Pemuda-pemuda ini rencananya akan disajikan menjadi makanan raja, semacam kepala suku lah. Maka supaya dagingnya lezat, gemuk, ini para pemuda dirawat baik-baik, diberikan tempat tidur yang bagus, pakaian yang bagus, makanan yang serba cukup, menu yang lengkap, gizi yang komplit. Pokoknya sejak ditangkap itu pemuda makan enak, kerjanya cuma makan tidur, makan tidur. Supaya apa? Supaya gemuk, nanti di buburnya, di sopnya kan legit. Sudah sampai pada waktunya, pemuda itu seorang demi seorang disembelih, dimakan, disantap oleh raja. Sampai kepada giliran pemuda yang buta ini dihadapkan kepada tuan raja, kepala sukunya. Kata yang menghadap, lapor, bos, sekarang giliran dia nih yang mau kita sop. Raja ngelihat yang begini, iya, buta. Sop orang buta mah saya nggak doyan, kata raja. Sudah, cari yang lain, lepas nih atuh nih, bisa ketulangan saya makan yang begini. Sudah, bawa saja, lepaskan dia. Anak muda yang buta ini dilepaskan, diperintahkan kembali ke kampung halamannya. Di tengah jalan tidak henti-hentinya dia bersyukur, ya Allah, maha adil Engkau, untung saya dilahirkan dalam keadaan buta. Andai kata saya tidak buta, lunak saya jadi bubur, habis saya disop oleh tuan raja. Beberapa bulan yang lalu dia masih mengeluh, Tuhan, kenapa saya dilahirkan dalam keadaan buta, apa salah dan dosa saya? Sekarang dia sudah bisa berkata, alhamdulillah ya Allah, untung saya buta. Andai kata saya tidak buta, udah cuti hidup. Allah senantiasa memberikan yang terbaik. Hanya saja kita kadang-kadang su'uzzon namanya, buruk sangka kepada ketentuan yang diberikan Allah kepada kita. Jadi oleh karenanya setiap muslim menginginkan kasih dan sayang. Tidak hanya ingin dikasih, tapi juga ingin disayang. Tidak hanya ingin disayang, tapi juga dikasih. Andai kata tidak dikasih, kita tetap husnuzon alias baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu doa yang kedua. Setelah keselamatan, kasih sayang. Yang ketiga, wabarakatuh, mendapat keberkahan. Keberkahan itu apa? Kalau seluruh karunia yang diberikan Allah kepada kita makin mendekatkan diri kita kepada Allah dan membawa ketenangan hidup, itu namanya rezeki bawa berkah. Sebaliknya, kalau seluruh karunia itu hanya makin menjauhkan kita dari Allah dan tidak membawa ketenangan dan ketenteraman di dalam kehidupan, itu diantara tanda rezekinya kurang tapi berkah. Kurang berkah itu ibarat kambing nggak ada buntutnya, artinya kurang lengkap, kurang sempurna, dekorasinya rada kurang. Itu yang kita inginkan di dalam kehidupan. Maka ucapan salam yang lengkap itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya harus lebih baik daripada itu. Kata Allah dalam Al-Quran, فَإِذَا حُيِّيتُمْ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّهَا.
apabila kamu diberikan satu salam, jawablah dengan yang lebih baik dari salam yang diucapkannya, atau setidaknya sama dengan yang diucapkannya. Kalau dia cuma mengucapkan Assalamualaikum, kita kalau ingin lebih baik, Waalaikumsalam warahmah, Waalaikumsalam warahmatullah. Lebih baik dia cuma salam, kita sampai kepada rahmatullah. Kalau dia Assalamualaikum warahmatullah, kita lebih baik Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Kalau dia Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, kita ingin menjadi yang lebih baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh waridwanu, dan selanjutnya. Kita kan kadang-kadang pelit benar, orang benar-benar ngucapin salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita sembari ngempet namat lam. Jawaban harus lebih baik, atau kalau tidak aurudduha, sama dengan salam yang diucapkan kepada kita itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Setidaknya sama, seri. Kalau tidak mau lebih baik, karena yang lebih baik itu tentu yang lebih besar pahalanya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini adalah hak yang harus kita berikan kepada saudara kita muslim. Iza laqitahu fasallim alaihi, apabila kamu bertemu dengan dia, ucapkanlah salam, doakan keselamatan untuknya. Satu. Yang kedua, wa iza da'aka fa'ajibhu, kalau dipanggil wajib menjawab, kalau diundang wajib datang, sepanjang tidak ada alasan yang bersifat syar'i, alasan yang dibenarkan oleh hukum syara, seperti sakit atau alasan-alasan lain yang memang merupakan syar'i sifatnya. Apabila dipanggil, kamu wajib menjawab. Menjawab panggilan tentu bersesuaian dengan orang yang kita hadapi. Kalau yang manggil kedua orang tua kita, agama mengajarkan anak yang baik menjawab labbaik. Nah, kemarin nak labbaik bu, atau iya bu, atau saya bu. Tidak lantas termasuk ucapan yang kasar. Kalau di kampung, dul sini dul, oi, oi, ini juga ucapan yang tidak baik. Sudah, oi, kadang-kadang ada tambahannya lagi, dul, oi, ngapain isinya? Kacau bener nih, kacau lagi. Menjawab dengan jawaban yang baik. Kalau diundang wajib datang. Mengundang itu diajarkan oleh agama. Misalnya kita mengadakan walimah, mengawinkan anak, kita diharuskan mengundang. Yang diundang wajib datang. Bertahniah namanya. Tahniah itu ikut bersuka cita. Kalau takziah ikut berduka cita. Jadi kalau kita ngelawat, istilah kita di kampung, mendatangi orang meninggal, itu namanya takziah, ikut berduka cita. Tapi kalau kita datang kepada satu resepsi perkawinan, itu disebut tahniah, ikut bersuka cita. Saya ikut bertahniah, artinya ikut bersuka cita. Tapi kalau dikatakan mau kemana? Mau takziah, mau ikut berduka cita, mendatangi orang yang sedang mendapat kesulitan atau musibah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, hak yang ketiga yang harus kita berikan kepada saudara kita muslim, wa izastansahaka fansahhu, apabila dia datang memintakan nasihat kepadamu, berikanlah nasihat itu. Ini merupakan hak, sebab agama mengajarkan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Hendaklah kamu saling nasihat menasihati di dalam kebenaran, dan hendaklah kamu saling nasihat menasihati dengan cara yang sabar. Menasihati atau memberikan nasihat kepada sesama saudara kita muslim merupakan hak yang harus kita berikan. Saudara-saudara, soal nasihat adalah merupakan mutiara yang tidak perlu kita tolak,
terimalah mutiara dari manapun datangnya. Sehingga Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an selalu dan tidak pernah segan-segan meminta pendapat dan nasihat dari orang yang kelihatannya paling kere sekalipun. Beliau tidak ragu-ragu untuk bertanya. Kadang-kadang bertemu seseorang, beliau panggil, mas, coba sebentar, kamu, menurut kamu apa yang tidak baik pada diri saya? Menurut kamu apa yang tidak baik pada diri saya? Kadang-kadang beliau bertanya, apakah kamu melihat pada diri saya ada tanda-tanda orang kafir? Kalau diberitahu, beliau bukan main gembiranya, lalu berusaha memperbaikinya. Kita jangankan jangankan meminta diberitahu, orang lain memberitahu kadang-kadang marahan kita. Ngapa jadi gua lu bilangin? Lamaan juga gua jadi orang sama lu. Udah kenyang makan asam garam, lu sunat gua yang mangkuk. Saudara-saudara, inilah salah satu letak kekeliruan kita, menolak mutiara hanya oleh karena dia datang dari orang-orang yang statusnya di bawah kita, yang levelnya kita anggap rendah, kita anggap remeh, kita anggap kere. Padahal agama mengajarkan khuzil hikmata wa la yadurruka min ayyi wi'ain kharajat. Ambillah hikmah, ambillah mutiara, jangan peduli dari manapun saja datangnya. Sikap objektif, walaupun itu diucapkan oleh seorang budak yang hitam legam, kalau memang merupakan satu kebenaran harus kita ambil. Dan lebih daripada itu, setiap kita dalam menghadapi persoalan pada waktu tertentu ketika menimpa diri kita, kita buntu, kita perlu nasihat, kita perlu pandangan, kita perlu saran dari orang lain. Sama juga orang kelilipan matanya. Kalau orang lain kelilipan, gampang benar kita tiupin. Tapi giliran kita kelilipan, bukankah kita perlu orang lain untuk niupin mata kita? Seperti juga tukang cukur. Pada saat rambut orang lain panjang, dia bisa betul dan ahli sangat menatanya. Tapi giliran rambut dia sendiri yang panjang, dia perlu bantuan orang lain untuk merapikannya.